Pilpres 2024 akan menjadi salah satu agenda dari Partai Keadilan Sejahtera yang menggelar rapat pimpinan nasional hari ini dan besok. Rapimnas PKS akan menentukan kriteria calon presiden dan kriteria calon mitra koalisi. Salah satu agenda Rapimnas membahas kesiapan menuju pemilu 2024, termasuk konsolidasi dan strategi pemenangan pemilu. Rapimnas diikuti seluruh jajaran DPP PKS dan Ketua DPW seluruh Indonesia. Acara berlangsung internal sehingga tidak mengundang pimpinan partai politik lainnya. Bagaimana perkembangan terbaru Rapimnas PKS yang digelar mulai hari ini? Kita akan bergabung bersama rekan Tiara Harahap. Tiara, apakah kriteria cawapres dan cawapres sudah mulai dibahas dalam Rapimnas sore hari ini? Selamat sore Alfat dan juga Tisa. Untuk kriteria dari Capres ini memang masih belum disampaikan hingga sore hari ini karena memang agenda dari rapat pimpinan nasional Partai Keadilan Sejahtera atau juga Rapimnas PKS ini akan berlangsung hingga besok pada tanggal 21 Juni 2022. Tadi untuk Rapimnas sendiri memang sudah digelar sejak pukul 13:15 waktu Indonesia Barat, Alfat dan juga Tisa, dan tadi juga sudah dihadiri oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu beserta juga jajaran pimpinan Partai PKS tingkat DPP maupun juga DPW. Adapun juga sejumlah fokus utama di antara lain adalah konsolidasi tingkat pusat dan juga tingkat wilayah menghadapi pemilu 2024 pastinya, kemudian juga untuk membahas penyatuan langkah dan strategi pemenangan pemilu 2024. Nah, membahas hal ini Alfat, kami akan langsung mengajak Anda untuk berbincang dengan juru bicara PKS. Sudah ada Bang Ahmad Fathul Bari di sini. Selamat sore Bang, sehat? Sore Mbak Tiara, sehat alhamdulillah. Bang, ini Rapimnas sudah digelar sebenarnya untuk kondisi internal dari Partai PKS sendiri menjelang 2024 sendiri sejauh ini seperti apa, Bang? Ya, memang hari ini kita menggelar Rapimnas ya. Jadi salah satunya kita mencoba merespon berbagai dinamika politik yang berkembang. Dan di PKS karena memang kita salah satu partai yang punya struktur yang cukup kuat untuk mengonsolidasikan mesin partai kita, maka di forum Rapimnas ini kita mengumpulkan seluruh DPW se-Indonesia bersama dengan pengurus DPP ya untuk menjaring aspirasi mereka terutama terkait dengan dinamika politik yang berkembang sekarang. Salah satunya antara lain ya soal komunikasi koalisi yang saat ini sedang berkembang, yang publik juga mungkin sedang membicarakan. Serta yang kedua tentu soal hal-hal yang terkait dengan persiapan untuk mengusung capres dan cawapres terkait dengan koalisi yang nanti juga akan dibentuk gitu. Nah, itu oleh karena itu kita melakukan forum Rapimnas ini juga untuk menggali aspirasi karena nanti apa yang kami kerjakan ketika PKS sudah memutuskan di tingkat pusat, maka otomatis yang bekerja di ujung tombak adalah mereka-mereka di daerah. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita mencoba menjaring aspirasi tersebut untuk memutuskan yang terbaik siapa nanti koalisi dengan siapa, capres dan cawapres mana yang kita usung, dan itu nanti akan ditetapkan di forum Majelis Syuro tentunya kalau untuk yang lebih strategisnya. Berkaitan dengan capres Bang, hingga saat ini mungkin ya di Rapimnas ini apa sudah ada nama-nama yang menguat atau muncul begitu Bang di PKS sendiri? Ya, kalau di PKS sendiri memang sebelumnya kita masih menjaring ya. Sedangkan apa yang sudah dilakukan di PKS, kita melakukan fokus penokohan pada Dr. Salim, tetapi itu pun juga belum pada taraf pencapresan gitu. Nah, di forum Rapimnas ini kita coba menggali aspirasi daerah karena mereka tahu betul bagaimana kondisi di daerah, bagaimana latar daerah masing-masing ketika kita berkoalisi dengan partai A, partai B, ataupun kita mengusung capres maupun cawapres A, cawapres B, yang tentu akan membawa suara gitu. Nah, itu yang coba kita lakukan. Ini kecenderungannya ke Nasdem atau ke PKB dan Demokrat nih Bang? Ya tentu kalau kita melihat konfigurasi yang ada kan memang pertama PKS ini tentu tahu diri kita karena kita partai yang belum mencukupi untuk mengusung calon sendiri.
Oleh karena itu ada dua hal yang kita lakukan. Pertama, kita akan sedang mengkaji dan mungkin di Rapimnas ini akan nanti disampaikan untuk menguji undang-undang yang terkait dengan ambang batas presiden. Yang kedua tentu berkoalisi, mencari teman koalisi. Nah, yang punya kemewahan kan baru PDIP saja di Indonesia sekarang, sehingga bisa mengusung sendiri. Sedangkan kami butuh teman koalisi. Nah, makanya kemarin ada beberapa hal yang berkembang, tapi itu beberapa nama. Sedangkan nama-nama yang lainnya kita masih terus melakukan penjajakan dan rencana juga ada kunjungan khusus ke Nasdem, juga ada rencana juga kunjungan ke partai-partai lain, baik itu yang sifatnya formal maupun informal, untuk lebih mendalami bagaimana kita akan berkoalisi untuk memenangkan Pilpres nanti. Baik, masih banyak kemungkinan artinya begitu ya Bang ya. Baik, terima kasih banyak informasi dan juga waktu yang diberikan Bang Ahmad Fathul Bari. Beliau ini adalah juru bicara PKS. Terima kasih Bang. Itu tadi informasi yang juga bisa kami bagikan dari Rapimnas PKS yang berlangsung pada hari ini. Tisa dan juga Alfat, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, Tiara Harahap mengabarkan langsung dari lokasi Rapimnas PKS di Jakarta.